Halo Kang Agus. Halo. Hujan ya hujan. Putih-putih sareng nepengker Kang Agus. Futsal di mana? Ya di dia. Di bumi itu mah juga teh. Entah tuh di Ker di lapang. lapang. Ker di Oh, lapang, di ker di lapang. lapang. Ayo futsal. Cicing kuliah enak lain futsal. Baik, sudah ini ya terlihat. Sudah, Pak. Sudah. Baik. Sudah. Aduh, jangan PC tuh. Baik, langsung saja ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang semuanya ya. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik ya, good. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang sedikit apapun. Kalaupun ada kurang, ya itu anggap saja itu diklat dari Allah untuk kita semakin dewasa dan semakin maju. Gitu. Baik, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi kelas Jatinunggal yang Bapak banggakan. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas kegiatan perbankan dalam penghimpunan dana ya. Nah, gitu. Di penghimpunan dana ini biasa nanti kalau Kang Agus, Kang Randy, Rizki miliknya, nasibnya Tuhan menjadikan Anda semua di sini kerja di bank, dan kemudian ada di bagian funding. Nah, itu dalam rangka kegiatan bank menghimpun dana ya, dalam rangka menghimpun dana. Baik, yang masih belum di-mute, mohon maaf ya. Semuanya Bapak mute dulu ya. Oke, sudah semua. Nah, jadi biasanya di ID card-nya nanti Kang Yus, Kang Agus, Neng Ulfi, Rizka itu akan ada di sini ya, di ID card itu funding officer. Nah, funding officer berarti menghimpun dana. Menghimpun dana. Nah, dalam menghimpun dana, Anda perlu memanage dengan baik. Karena kalau tidak dimanage dengan baik, di mana planningnya tidak baik, ya, organizingnya tidak akan baik, actuating-nya, kontrolnya itu akan semrawut. Sehingga target Anda di bagian funding tidak akan tercapai. Gitu ya. Pada saat Rika, Neng Upi, Ulpi, misalkan bagian funding tidak target, siap-siap saja kontraknya tidak diperpanjang. Atau kalaupun sudah pegawai tetap, biasanya dirotasi ke tempat yang kurang nyaman karena kinerja kita kurang baik gitu. Nah, maka dari itu penting kita memahami ilmunya ya. Jadi hari ini Pak Was, kemudian semuanya yang ada di sini mudah-mudahan bisa memahami. Jadi kompetensi di sini tidak hanya memahami sampai di UAS-nya dapat A ya, itu. Ya, tapi bagaimana kita nanti karena ujian yang sebenarnya bukan di UTS, bukan di UAS ya. Tapi sebenarnya ujian sebenarnya itu adalah justru saat Anda sudah lulus wisuda, itu ujian yang sebenarnya ya. Jadi mudah-mudahan seluruh ilmu yang kita dapat ini bisa kita aplikasikan dan bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga Anda nanti dan umat yang lainnya ya gitu. Bagaimana nih memanage funding? Nah, sebelum kita memanage funding perlu review dulu ya ke pertemuan sebelumnya bahwa kegiatan bank kemarin itu ya ada 3 di pertemuan tanggal 20 November kalau tidak salah, tanggal 27 waktu itu saya izin karena di kampus ada gladi bersih untuk wisuda online. Nah, ada 3 kan ya, kegiatan menghimpun dana yang hari ini akan kita bahas, menyalurkan dana ya atau lending kalau di akademisi, kalau di praktisi nanti Rika, Fitri,
Fawaz Neng Ulfi menyebutnya manajemen kredit. Sami-sami wae, bahasa akademisi sama praktisi kadang-kadang beda menyebut ya dalam meeting, dalam briefing nanti sebenarnya secara substansi sama ya seperti itu. Kemudian jasa-jasa bank lainnya. Tidak menutup kemungkinan jasa-jasa bank lainnya di banknya Fawaz, di banknya Fitri, di banknya Rika ini berbeda penekanannya ya. Ada yang menekankan memperbanyak ATM, bank lain kompetitor kita tidak banyak ATM-nya sehingga nasabah yang punya di simpanan di kompetitor itu mau nggak mau kalau ke daerah pasti ngambilnya di ATM bersama kita. Itu kan kena fee dan itu kita punya pendapatan jasa dari karena uang yang punya bank kita diambil sama nasabah yang bukan bank kita gitu. Lama-lama juga mereka jadi tidak nyaman karena kena biaya. Pada akhirnya, guys lah, gaya potongan saya nabung di banknya. Ya itu jadi tertarik di bank kita gitu ya. Itu salah satu strategi. Seperti Anda nabung di BPR Majalengka misalnya dengan BPR Sumedang. Kan tidak ada ATM ya. Nah, itu kan agak lemah ya tuh di produk tuh ya. Jadi nanti Fitri yang jadi nasabah BPR, kalau jalan-jalan ke Jogja itu, walaupun punya tabungan di BPR-nya 1 miliar, tetap itu bisa mawa di Jogja. Itu kan ada kelemahan ya gitu. Sehingga pada akhirnya Fitri teh, aduh kumaha ieu teh, tapi dikagok di aya salaki urang, aya dulur urang di BPR tengah hargaan. Pada akhirnya pada saat mereka Jogja diambil dulu 100 juta di BPR Majalengka dipindahin ke BRI misalkan supaya nanti saat di Jogja Anda nggak perlu bawa uang banyak, tinggal ambil saja. Nah itu kelemahan dan kelebihan tiap bank itu menjadi nanti nilai di marketing ya, karena di marketing itu kan ada produk, ada pricing, kemudian ada place tempat itu salah satunya juga fasilitas ATM tempat ya. Yang bisa diambil di mana saja, menjangkau seluruh pelosok itu juga menjadi kelemahan dan kelebihan ya. Gitu. Bagi bank yang tidak punya banyak kantor dan tidak banyak ATM itu kan menjadi kelemahan buat mereka ya, karena Yuni agak sedikit enggan ya nabung di situ, lompat ke Papua, bang nu urang nabung teh gitu kan. Seperti BPR Majalengka dan BPR Sumedang saya kira punya banyak kelemahan ya. Tetapi kalau mau di-compare, dibandingkan, memang mainnya dia sih, artinya memang sanes level. Nah, jadi mau dibanding dengan Bank Ungu, udah memang beda kelas gitu, beda level gitu. Ya. Nah ini hal-hal yang banyak dirasakan, entah Anda sebagai nasabah, entah Anda yang banyak manfaat, kemudian kekurangan dan kelebihannya Anda bisa pahami sendiri ya. Gitu. Termasuk yang hari ini menghimpun dana atau funding ya gitu. Nah, funding itu ya sebenarnya funding itu sumber dana di sini ya, sumber dana. Kalau dibuat dalam neraca akuntansi sumber dana itu akan menjadi bahasanya itu pasipa ya, di sebelah kanan itu ada pasipa, itu sumber dana. Sumber dana itu ada dari dana masyarakat ya, bank itu melalui simpanan. Jadi Fawaz nabung, gaduh tabungan di bank abdi, di bank bapak, gaduh deposito, gaduh giro, eta teh sumber dana, bapak teh sumber dana. Ieu danana aya ti Fawaz, aya ti Kang Umar, aya ti Neng Yuni kan gitu. Cuma dana dari masyarakat kalau di neraca suka disimpan di bawah liabilities. Anda masih ingat mata kuliah Bu Ayi di akuntansi ya, di Pasipa itu suka disimpan di liabilities, bukan di modal di bawah. Kenapa? Di liabilities, di hutang. Margi, pami Umar nyanda, pami Yuni nyanda, pami Yuyus nyanda, kan kena diuihkeun. Nah, ya kan? Nah, sehingga disimpannya di posisi liabilities. Gitu. Jadi sebenarnya ilmu akuntansi itu memfollow up, menindaklanjuti hal-hal yang terjadi. Cuma bahasanya saja ya, kadang-kadang bagi Kang Umar, bagi Suci, kok ada perkiraan-perkiraan yang kita awam nih. Gitu. Nggak apa-apa. Sebenarnya dengan bahasa Umar sendiri, dengan bahasa Yuyus sendiri sah itu. Cuma kebayang nggak Umar, Yuyus? Yuyus saraosna ieunya cek abdi mah nu nabung teh tabungan atau napi simpanan atau napi cengceleng mah nggak sah. Cuma pada saat Kang Yuyus, Umar, Randy punya cabang banyak, kayak di Papua mah, rumah orang Papua, kan gitu. Jadi akunnya nggak sama, makanya
di akuntansi lah, itu biasanya ada pernyataan standar akuntansi gitu. Bagi kita yang awam, apalagi yang dari STM, yang dari SMA-nya IPA, itu agak sedikit apa ya, baru kenal dengan itu, sehingga kita kusabab kenal pemote familiar, orang tuh jadi enggan, malas. Jangan begitu. Justru kalau tidak kenal, kita berkeinginan supaya ingin kenal sehingga jadi senang. Kalau sudah senang, biasanya paham. Kalau sudah paham, asik aja nanti ya menguasai dan paham. Baik, kembali lagi ke funding. Jadi sumber dana bank ya, Pak Arman misalkan jadi manajer bank, itu harus paham sumber dana bank itu dari mana. Ada dari modal sendiri nih Kang Arman ya. Modal sendiri itu dari para pemegang saham ya. Misalkan banknya Kang Arman. Kalau bank BPR Majalengka, pemegang sahamnya siapa? Modal yang setor. Siapa kira-kira Yun? Kalau BPR Majalengka. Pemda Kabupaten, Pak. Nah, betul. Siapa ini yang jawab? Saya ngelihat. Pak. Oh, poinnya Mas Karna. Oh, ayo mau Pak Guru. Waduh, pantes. Aduh. Ya. Wilujeng betul. Sama nggak ini mah, Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mohon mangga sing teras sehatnya kasadaya. Betul tuh kata Pak Oha tadi ya. Jadi untuk BPR Sumedang dana modal sendirinya itu hampir 100% dari Pemda Majalengka. Jadi ownernya itu Pemda Majalengka ya gitu. Kemudian Pak Arman sebagai manajer harus paham nanti misalkan dari aset BPR Anda 100 miliar misalkan. Dari mana saja nih sumber dana dari yang tiga ini? Apakah besar dari dana masyarakat? Apakah besar dari dana pihak luar, minjem deui, atau dari modal sendiri? Misalnya begini ya, 100 miliar itu di posisi neraca, sumber dana, ternyata dari modal sendiri Pemda ada 20 miliar, ya, BPR Majalengka teh, 20 miliar. Di dana masyarakat 40 miliar pinjem ke pihak luar duka ka bank mananya kona mungkin hak bank dunia nah nambut di KBRI BPR Majalengka pinjem lagi ke BRI misalkan kerjasama dengan BRI nah 40 miliar nambut 40 miliar dana masyarakat orang Majalengka entah itu punya duit punya Kang Agus, Pak Oha dan yang lainnya 20 miliar dari dana modal sendiri dari Pemda. Saya nggak harus hitung analisis rasio ya, rasio likuiditas, solvabilitas, nanti pusing tah, kan kena jeung bahasa-bahasa eta. Coba aku Agus analisa, ya boga duit 100 miliar, sumberna ti dana masyarakat 40 miliar, dipinjem ka luar 40 miliar, modal orang 20 miliar. Kira-kira kumaha tah? Misalnya nyaritakeun aktiva, ya nyaritakeun pasiva we sumber dana. Kumaha kira-kira tah analisis Anda? Sok, saha? Liar, Pak. Liar Gus. Baik, Liar. Iya Gus, urang filosofikeun karena Agus, ya, uang pribadi. Agus ayeuna dinten ieu gaduh 100.000. Anu 100.000 teh 20.000 pamasihan ti Mamah Agus, mere eta mah tah. 40.000 nginjem ka Pak Oha. 40.000 deui nginjem ka Rega. 40.000 nginjem ka Rega. 40.000 nginjem ka Pak Oha. 20.000 menang ti Mamah. Nah, Mamah Agus. Duit Agus di dompet 100.000. Kira-kira analisis yang ada di uang Agus gimana? Menurut saya ya sebelum ke rasio-rasio itu cenderung agak bisa mengkhawatirkan. Kenapa? Jika nunya Agus teh gaduh aseur atau 100.000, tapi nu asli bakal menenangkan itu yang 20.000 saja, ya kan? Bener nggak? Karena itulah yang hibah. Hibah mamana mau ngentak deui kecuali mun tadi 20.000 ti mamah teh Gus jeung mamah mah nginjemkeun nya. Berarti KBO ge pinjaman lamun disimpan di neraca di pasiva KBG di bawah liabilities tidak ada satupun yang dimodal kan gitu ya. Gitu. Tah rawan eta teh Kang Agus lamun leungit eta di dompet 100.000 cilakan 40 ka Pak Oha jeung 40 ka Rega kudu ngagantian tah. Cek kaboga Agus teh, ih Agus artisnya makan yuk, 100.000 nah kan gitu.
Tapi Agus kegebegan, da duit nu 100.000 teh lain duit kurang murni kabeh. Hartos ya. Mulai di sini paham Gus? Oke, sekarang saya balik lagi Iya, ke paham. bank. Balik lagi ke bank. Saat Kang Arman memiliki posisi di banknya dengan posisi minjem ke BRI 40 miliar, dana masyarakat 40 miliar, dari Pemda, modal atau dari pemilik itu 20 miliar. Itu akan berat tuh. Apalagi kalau sudah di Aktiva, di posisi Aktiva, dimainkannya oleh Kang Arman, meuli mobil inventaris, meuli gedung, aduh cilaka mau ngahasilkeun tah. Paham ya? Saya nggak bicara rasio-rasio loh. Ini hanya logika kita aja. Tah di bank teh siga kitu, ngan cara ngukurna supaya tertib, supaya teratur, Anda sebagai manajer nanti akan ada caranya, hitungan-hitungannya. Jadi di bank mah Kang Agus duit loba teuing bahaya. Cilaka bahaya di titik mana ya yang harus ada gitu nanti dengan hitungan-hitungan. Makanya beruntung kalau Anda masuk orang ekonom bisa menghitung nanti dan tidak hanya bisa menghitung, harus bisa menginterpretasikan maknanya. Kalau sudah bisa menginterpretasikan akan menjadi decision maker, pengambilan keputusan. Kudu dilempar ke kredit, kudu bertahan nih, jangan ada kredit dulu karena apalagi kan nanti musim Idul Fitri. Posisi Kang Arman siga tadi, dana masyarakat 40 miliar, pihak BRI 45 miliar, modal sendiri 20 miliar, memasuki bulan Idul Fitri, aduh tah nu 40 miliar di masyarakat loba nu mawa tah rek Idul Fitri mah nu rek meuli baju, anu rek meuli emas, saya enggak puji ku batur lebaran, baroga tabung tuh kan bahaya tuh ya gitu. Tapi di sisi funding yang tadi 40 miliar, dana pihak luar entah itu dari BRI atau yang lainnya 40 miliar, dana pemilik Pemda Majalengka 20 miliar. Dari sisi funding yang 40 miliar dana masa itu berprestasi, bagus, dia mampu menghimpun luar biasa dan mampu melebihi modal yang dimiliki oleh pemilik. Berarti kinerja bagian funding bagus. Walaupun di manajemen merasa ini gegebegan. Nah, harus paham nih hitungannya. Model ayunnya negara ya. Minjem deui keur mere BLT, keur Covid, keur naon. Masyarakat mah teu apal nya atau wah ieu Pak Presiden bagus teh nya utang urang beuki gede tah berarti dana pinjaman dari pihak luar beuki gede negara urang teh. Ya kan gitu. Berarti hati-hati saat Agus memberikan tongkat estafet jadi presiden, nah, disampaikan hutang. Nah, ini juga hati-hati. Jadi belum tentu juga gitu ya. Jadi harus pandai-pandai pinjamnya untuk apa. Kemudian sudah ada nggak aktiva produktif yang mau dimainkannya gitu. Paham ya? Boleh dikonversi tidak hanya di bank, misalkan Uni bisnis kerudung nih. Uni punya modal nih 1 juta. Nah, dari 1 juta itu 200.000 modal menang nabung tiker leutik keneh Uni teh ya. Menang ti kabogohna dikumpulkeun. Nah, kemudian muncul 200.000. Nah, pinjem ke mama 200 atau ke teman 400.000. Jadi 600. Kemudian ada pinjaman dari supplier, ada konsinyasi kerudung misalkan sejumlah 400.000. Aset yang ada di situ 1 juta. 200 murni dana modal sendiri Uni, hasil nabung, hasil pamasihan kabogo, pamasihan mah hibah ya mah nggak mau ditagih deui. Tapi kade kabogo mah geus putus sok ditanyakeun deui tah. Ngebaso we dihitungkeun deui. Mudah-mudahan enggak ya. Kemudian tadi pinjaman dari teman 400.000 itu hati-hati. Saat temannya mau ngambil pasti harus dibalikin. Termasuk konsinyasi kerudung dari supplier. Sok we, iya balanja 1 juta, sok we bayar heula 600.000, 400.000 mah sok we. Berarti kan di catatan Anda masih punya utang tuh ke supplier 400.000, kemudian ke teman Anda 400.000, 200.000 modal sendiri. Asetmu 1 juta, oke ya, gitu. Di situ rawan secara sumber dana ya, karena besaran dana luar daripada modal kita. Nah ya,
Kemudian dari sisi pas aktiva, Anda pada saat berdagang, geus aya jualan, lain disimpan di kas, komo dipakai mayar kana pihak luar, malah dipakai meuli HP, dipakai meuli motor heula. Nah, itu makin tidak produktif tuh. Sementara sumber dana sudah rawan, banyakan dari luar, di aktiva produktifnya malah Anda kembangkan ke bukan yang produktif. Namun tadi tema diangge modal deui, belanja deui, eta produktif. Ieu mah abong kene payu, teu sadar sumber uang ti mana, tah eta nu sok nyilakakeun teh. Anda pernah melihat pengusaha usaha nama payu keur bagus tapi kok jika anu kumahanya diudag-udag hutang gitu toh. Diudag kumahanya asa jika cai dina daun talus duit nanti padahal usahana ramai gitu kan. Tapi kok kayak yang kumahanya spor jantung gitu karena posisi sumber dananya pasti seperti yang saya omongin ya. Ngomongin kieu mah dana modal sendiri 100.000, dana pinjaman luar 800.000. Wah, komo hati-hati tuh eta mah bakal susah. Karaos meureun tah suci nya bisnis muhun Pak abdi bisnis kitu tah. Nah, sebagai orang ekonomi kita harus paham, kita harus sadar. Tidak masalah kalau memang sudah terlanjur sumber dana seperti ini, tapi tolong suci di aktivanya jangan berani-berani kita memainkan dulu di aktiva di aktiva tetap ya. Mainkan semuanya di aktiva produktif heula. Mudah-mudahan lamun ngahasilkeun dana pinjaman luar saeutik-eutikeun bisa dikeureuh keluar. Nanti lama-lama aset kita punya modal sendiri gitu ya. Memang susah untuk mengaplikasikan, harus masuk lab ataupun harus aplikatif ya, harus dibawa ke dunia usaha, dunia industri ya untuk memahami hal ini. Jika di UAS, Pak Arman, Neng Rika, Pak Waj, ya Anda salah itu tidak masalah, paling salah kurang nilai. Tetapi manakala hal-hal yang barusan Bapak omongkan dalam pekerjaan salah, itu akan berisiko ke diri kita, ke lembaga kita yang ada karena kita ada kesalahan yang mengakibatkan fatal. Kalau di UAS tidak masalah, paling kurang nilai, mungkin oleh dosen diberikan caranya gitu. Tapi kalau sudah nanti di dunia nyata itu Pak Was akan rugi secara pribadi ya, karyawan dan lembaga yang kita diami atau yang kita tempat bekerja itu juga akan merasa dirugikan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ilmu ini Anda bisa menjadi sukses ya, bisa menghantarkan Anda ke gerbang kesuksesan. Baheula inget tuh, tadi nu bahasa Kupas Sukma walaupun bari mundutan tapi ingat ya. Wah, barijeng macaan deui murunya lain menanti Bapak hungkul ilmu teh. Wah, ternyata Randy sukses. 5 tahun Bapak ketemu sama Randy sudah, Pak, saya Randy dulu mahasiswa Bapak kelas Jatinunggal. Sekarang saya manajer cabang di Cirebon. Waduh, mantap. Amin ya, mudah-mudahan. Kang Umar juga ya, mudah-mudahan. Yuni, ternyata Yuni jadi lain. Sekarang mah mobilnya aja udah lain nih. Ternyata Yuni jadi manajer Bank Mandiri di cabang Bandung Dago. Wah, mantap ketemu TMK di TTI. Bapak ge sok untung Ren, loba alumni nu di bank teh. Pas rek transfer nanti Bapak, beri naon Pak? Transfer kan ini Pak. Oh, sok dipayunkeun bari jeung sok era kudu ngantrinya tidak loba pegawaian deui. Diterima we tetere era-era oge. Tapi sok nganuhunkeun gitu. Lain hartosna bade nyilikeunnya da Bapak ge sok ngaraoskeun nya lamun urang ngantri aya nu nyalip raos. Tapi ieu mah ada susulumputan kadang-kadang si alumni urang teh si teller teh datang ke satpam. Mungkin kan itu Pak Sukmayadi cenah gebukeun sareng setoranna canak wae. Kurang beres we gitu, satraos gitu tah. Mudah-mudahan Anda pun nanti sukses ya. Walaupun ya saya tidak tahu ya apakah Fitri jadi Bupati Majalengka, saya pun jadi Kepala Bapeda Majalengka, ya saya nggak tahu. Ya, Ihsan nanti ya mudah-mudahan. Tapi kalaupun ada yang nasibnya di perbankan, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal nanti ya. Kalau Ajang ternyata jadi bupati, masalah. Saat bupati Pemdanya berhubungan dengan perbankan kan Ajang sudah memahami ilmu ini sehingga saat nego dengan direktur BJB, direktur bank
Mana itu Majalengka, BPR. Nah, Ajang paham ilmunya sehingga saat manajer BPR Majalengka punya strategi seperti apa, Ajang paham sehingga bisa mengarahkan. Nah, itu juga bisa bermanfaat. Cek orang Sunda mah, orang teh kudu masagiku ilmu. Nah, gitu. Jadi tentang alergi, Pak, bernaun diajar manajemen perbankan, cuma pasti jadi bupati. Memang nggak atur nuhun, mudah-mudahan ya seperti itu. Masih ada yang belum di-unmute ya. Ini yang Jumas R itu siapa ya? Nah, saya maaf ya, saya mute dulu. Sip. Nah, ini ya. Nah, kemudian bagaimana nih funding dari masyarakat? Nah, kalau kita lihat di sini, funding dari masyarakat itu dalam bentuk giro ya, ada tabungan. Jadi Neng Rika nabung atuh, kan cek bapak teh kitu meureun. Nah, itu dalam rangka funding. Nah, dina pelaksanaan mah kadang kali funding itu tidak semudah seperti yang teori barusan. Kalau teori mah mengumpulkan dana di masyarakat, tapi begitu diaplikasikan saat Rika, saat Pawa jadi karyawan di Bank BRI misalkan bagian funding kan tidak mudah. Karena nasabah kita juga akan pertama membandingkan, kemudian produk apa yang Bu Rika punya, produk apa yang Pak Pawai punya, berapa Pak marginnya kalau saya nabung di Bapak Pawai, berapa kalau di Bu Rika, tuh margin itu, bunga itu, ya bunga tabungan yang ditanyain nasabah itu dalam marketing itu pricing, harga, ya kan? Cing di Bank Bu Rika sabaraha mau nabung 1 juta. Ya, kinten-kinten hetangannya 3.000 mah palah sautiknya di Papawaj berapa 3.700 tuh bisa sautik tapi mun 1 juta 100 juta geus beda 70.000 cenah. Nah, ke Bang Papawaj kan begitu tuh ya, itu dari pricing. Belum lagi dari produk, misalkan kelebihan produk Bu Rika apa? Nih Bu, kalau Ibu punya produk tabungan di kami, selain bunga tadi 3.000, Ibu punya kartu khusus nih di bank saya. Manfaatnya apa? Jika Ibu masuk, Bapak masuk ke tempat-tempat wisata yang tercantum dan kerjasama dengan bank kami, Bapak Ibu banyak diskon 50%. Nah, itu kan bagian dari produk. Cek kan nasabah teh, duh, bungana letiknya jeung bank Pawai. Ini punya fasilitas nih di produk. Oh, di mana saja? Misalkan di Waterpark Jembar Majalengka ini 50%, biasa bayar 30.000 kita cukup 15.000. Tuh kan udah kebayang mau sa keluarga gitunya 5 kali 30 kuduna 150 itu cuma bayar 75 tuh udah 75.000 manfaat. Berarti cokot deui di Bank Pawaj itu. Masukkeun ke Bank Rika. Itu kan tarik ulur nasabah itu seperti itu ya. Dan pada saat saya jadi pawai tadi, nasabah saya waduh ayeuna pantesan kompetitor boga naon. Kadang-kadang kan ada tim Litbang ya yang suka mengamati di situ selain Google Form yang mereka sebar. Google Form biasanya bagaimana pelayanan dan apa yang harus dilakukan itu untuk mengukur dan nantinya akan menindaklanjuti bank itu ya. Suka ada juga tuh di marketing itu. Ibu tuh beti alikeun ku sudah tibang Neng Rika mah. Gaduh iu cenah abdi teh lumayan. Oh gitu disampaikan sama Pak Wajib, dibahas nanti di meeting. Pak Oha memimpin. Pak Oha, ini ada masukan nih. Nasabah saya dan bank kita ini gini-gini. Mikir meeting lagi. Begitulah itu berbisnis, tidak ada yang tidak ada yang tetap, semua cepat berubah. Ya, semua cepat berubah. Lingkungan eksternal itu cepat berubah. Jadi kalau kita sudah merasa ada di zona nyaman, jangan harap itu bisa bertahan lama ya, apalagi di bisnis. Hati-hati Kang Agus, itu udah sunatullah, udah lumrah ya. Jadi jangan aneh lah kalau misalkan di dunia sekolah juga mungkin Pak Oha merasakan ya. Dan untung naik sekolah mah wajib belajar meureun. Tapi kan ai kompetitor na loba, ai masyarakat dirinya anak usia segitu cuma sekian ratus, pas sekolah didinya di ayat 10. Walaupun ini tugasnya Dinas Pendidikan ya yang harus mengatur, jangan sampai di kecamatan yang usia pertumbuhan anak di usia sekian mau masuk sekolah cuma sekian ratus, diizinin diriin sekolah swasta ini izinin tuh bakal rame zona di situ ya. Nah, ini juga harus
atur dengan baik ya, dan pengaturan dengan baik itu adalah manajemen dari mulai planning, organizing, itu manajemen pendidikan mungkin ya di dinas pendidikan. Itu kalau mau dikonversi ke dunia pendidikan. Baik, balik lagi ke tadi produk. Nah, produk itu di marketing produk. Saya pernah dapat di BRI, Pak, keunggulan di BRI, aduh, bunga. Saya mah tuh tembung di BRI. Pak Wah tak karasa ke Pak Wah. Tahun atuh Pak Wah, kadang-kadangnya ayeuna nenden 1 juta, bungana 3.700, potongan 5.000 beak gitu, rasa 1 juta teh. Aipek aya Agus di BPR Majalengka, sok Pak ti abdi mah 1 juta teh sabaraha Agus? 1.015.000. Nya heueuh minangkeun saya teh gitu. Tapi fasilitasnya memang agak terbatas di apa? Di produknya terbatas punya Agus. Kenapa? Gus lamun Bapak menang bunga 15.000, ku Bapak bisa diambil di ATM anu tuh. Lupa abdi teh acan gaduh ATM. Kan gitu tuh. Tapi karena saya inti by way, saya mah fasilitas produk 3 kitu ge di Agus penting mah. Pricing-nya gede. Ada yang karakternya seperti itu. Ya kan? Tidak terlalu menggunakan fasilitas. Jadi kajian ngingki ke Bang Agus bae lah saya make pas aya bunga tina 1.015.000, mun tina 100 juta meureun sabaraha? 1,5 juta. Saya lah kajian ke Bang Agus saya mah. Bawa sukeun heula ka BRI, urang rek ka Jogja rek ka mana cepatna nu eta di BRI kan gitu. Ada banyak yang melihat pricing-nya sehingga tadi BPR walaupun BRI walaupun diimbangi dengan produk yang misalkan punya ATM. Kemudian ada ATM-nya yang multifungsi Pak Oha. Saya pernah ditawarin ATM yang multifungsi. Salah satunya adalah bisa e-tol. Nah, jadi kita nggak usah deposit dan beli e-tol. Jadi si ATM punya kita ini sudah tinggal ditapkan sama itu mesin yang di-tol, udah bisa ngurangin saldonya. Yang bisa asup ke tol area saldoan dia tahu. Jadi multifungsi. Berarti dari sisi produk BRI sebenarnya lebih unggul. BPR Agus lebih tidak unggul. Tapi dari sisi pricing Agus unggul. Tapi bagi sebagian masyarakat yang ingin pricing, mendingan ke Agus gitu. Ada yang sebenarnya. Nah ini juga sehingga kalau Pak Oha di BRI, Tina di BRI, Agus di sana masih tetap kalah gitu. Cuma BRI mungkin menang tuh di bagian kreditnya, dia lebih murah. Agus lebih mahal BPR. Cik Agus nya orang kredit mahal, orang we mere bunga pasuk manis mahalnya, kumaha orang dikudu. Nah kan itu wajar gitu kan. Seperti itu. Jadi lamun nginjem KBRI, lamun nabung KBPR. Ada masyarakat yang memang seperti itu, sok jujur di wilayah POHG aya nunggu bisa ngitung mah nabung mah tong KBRI, KBPR Agus wae. Lamun nginjem KBRI duit bahkan aya nu kieu tah, aya nu kieu tah nya. Pas dihitung rate bunga BPR lebih gede dari rate bunga kredit BRI, misalkan KUR itu 0,3. Hari Agus di BPR mere bunga simpanan 0,4. Berarti bunga di BPR Agus bisa nutup bunga nginjem ke BRI. Ada yang begitu. Tetapi harusnya pihak perbankan harus jeli, ya harus jeli, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi tina teh nambut KBRI itu dipakai usaha, didepositokeun di Bankna Agus. Bunga nu di Agus bisa nutup bunga pendapatan deposito dari Agus bisa nutup bunga kredit yang dari BRI. Itu kayak KUR itu kan murah 0,3 gitu ya gitu. Tapi kalau pinjaman komersilnya BRI juga sama mahal, itu setingkat 1,2%. 1,2 dan umirah teh KUR, da ai KUR mah di negara teh 0% Pak. Jadi KUR itu tidak ada bunga, tidak ada pricing Kang Arman gitu. Jadi mun Pak Arman jadi direktur penyalur KUR baik BRI, Mandiri, BNI itu yang dipercaya menyalurkan dana KUR itu 0%. Nah, cuma 0,3 itu ditarik untuk para petugas BRI yang operasional gitu. Jadi sebenarnya kalau balikin ke negara mah mun ke BRI melalui BRI 1 triliun, ya 1 triliun aja lagi. Yang 0,3-nya siapa? Itu manajemen bank penyalur, baik BRI, BNI, Memawi, nya pantes mira da eta mah sumber danana sanes kenging tinu nabung,
sanes dana pinjaman, tapi dana penyertaan pemerintah. Kalau dana penyertaan itu ada di dana modal sendiri. Gitu. Ya, jadi mengakibatkan murah. Makanya pada pingin BPR sirik pan ingin, tetapi kan lembaga penyalur itu ada syarat-syaratnya dan pemerintah hanya percaya ke bank-bank yang kesehatannya bagus, ya salah satunya BRI, ya BNI, gitu ya, Mandiri, gitu. Jadi can percaya kak BPR mah. BPR kan hoyong pisan. Kang Ius menjadi direktur BPR, pemerintah mempercaya ke orang lumayan, ya orang teh kan gitu tuh. Coba menjadi daya tarik kan, karena di BPR-nya Ius, wah ada pinjaman yang murah nih tuh kan begitu ya. Mungkin ada ya kayak di BJB pinjaman Kusuma ya. Apa tuh yang dari provinsi yang program Pak Gubernur? Mungkin BPR Majalengka punya program Pak Bupati mungkin ya, program Pak Bupati. Tapi kan tetap ya itu penyertaan dari Pemda, alokasinya biasanya tidak banyak ya. Ya tujuan pemerintah sebenarnya bukan hanya keuntungan finansial ya, karena tadi 0% KUR itu, tetapi keuntungan pemerintah adalah UKM, kemudian usaha kecil, mikro menjadi bergerak gitu, karena adanya pinjaman dari pemerintah yang disalurkan melalui lembaga keuangan yang dipercaya. Itu mungkin keuntungan pemerintah ya. Jadi pemerintah tidak narik keuntungan, sebenarnya keuntungan pemerintah itu bergeliatnya sektor-sektor UMKM itu menjadi manfaat dan menjadi istilahnya mah keuntungan ya buat negara, bahwa kalau perekonomian bergerak, daya beli menjadi bagus, kemudian pertumbuhan ekonomi negara kita ini menjadi bagus dan bisa bersaing gitu ya. Jadi mereka sebenarnya tidak ada keuntungan secara finansial. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Kang Agus, masih pusing ayeuna atau terus aya rada pencerahan atau yang lainnya mangga, Neng Tina dan yang lainnya pilih aya patarosan di dia mangga. Ada Pak dari Siap, saya. siap, mangga silahkan. Pak Oha ini ya. Oh, Oh ya, silahkan Pak. eh, kalau untuk rasio belum dibahas Pak ya? Belum Ya, Pak. ya. Tadinya Ya. takut langsung pusing. Sedikit-sedikit saya, mangga ya. Ini aja, kalau misalkan suatu bank, Ya. baik bank pemerintah ataupun swasta ya, ketika mengalami kebangkrutan, siapa yang bertanggung jawab gitu, terhadap dana masyarakat yang ada di bank tersebut? Ya. Seperti Baik. itu Pak. Ya, Terima baik. kasih. Baik, terima kasih Pak ya. Nah, sebelumnya ya, sebelum saya menjawab jawabannya pemerintah, si A, si B, nah ini sebetulnya tidak serta-merta gampang ya. Tanggung jawab Pak Oha, tanggung nah cek Pak Oha, tanggung jawab pemerintah, tanggung nah gitu kan. Jadi pada saat Pak Oha menjamin, sok tanggung jawab saya, Pak Oha pun akan melakukan hal-hal kesehatan. Nggak mau saya menjamin Ari Sasoroko Jorma. Pemerintah pun bisa mengatakan menjamin melalui LPS karena setiap saat harus ada penilaiannya gitu ya, melalui biasanya OJK ya gitu. Jadi Pak, kalau untuk simpanan ya biasanya itu dijamin LPS, lembaga penjamin simpanan. Itu pun kalau manajemen banknya mengikut sertakan menjadi anggota LPS. Kalau tidak, ya itu tidak ada jaminan. Nah, di sini Anda sebagai nasabah, posisi nasabah harus melihat tempat bank Anda. Makanya saat tadi ada bagian funding officer, Tina bagian funding officer, nawarin ke Pak Oha. Pak Oha wajib nanya selain bunganya berapa, fasilitas produknya apa, punya ATM nggak, bisa ngambil di mana, mangga. Tanya juga lembaga bank Anda sudah ikut LPS belum. Nah, itu juga ya bagian dari layanan. Manakala Tina menyebut BPR Anda belum bergabung di LPS, maka Pak Oha sebaiknya jangan memilih karena berisiko besar ya, gitu. Nah, jadi Pak Oha kalau lembaga yang anggota LPS saat Bapak
memiliki tabungan di bank tersebut, kemudian banknya bangkrut, ya, itu akan diganti LPS, tapi maksimal 2 miliar. Makanya kalau Pak Oha punya uang 4 miliar, jangan disimpan di satu bank, 1 miliar saja. Gitu. Nanti di bank lainnya, dan meren mau bangkrut barengan, meren mau bangkrut sarua karena manajemen keuangan kesehatannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Pak Oha, walaupun dijamin LPS, LPS pun tidak mau istilah nama sosoro kojor, ya kan? Aing balalangkut, malalayar gitu. Tidak, dia pun melakukan kerjasama dengan OJK. Dia mau menerima bank itu menjadi anggota kami kalau tingkat kesehatannya sehat, tingkat kesehatan banknya gitu. No gering mah embung, dan ke pas dia gering bergabung jeung Pak OH LPS kareke 2 bulan bergabung bangkrutnyaan bayareun meureun LPS teh. Nah, jadi dia pun melihat tingkat kesehatannya. Pada saat Bang Agus masuk, ya, banknya Agus nih, bukan Bang Agus. Banknya Agus masuk menjadi keanggotaan LPS kami, tingkat kesehatannya itu diperiksa dulu. Tadi salah satu tingkat kesehatan itu, tadi yang dikatakan Pak OH, melalui rasio-rasio likuiditasnya, solvabilitasnya, manakala terjadi kayak tadi, saat masuk menjadi LPS, posisi dana masyarakat 40 miliar, dana pihak pinjaman 45, modal sendiri 20 miliar, dia tidak mau biasanya, tertolak tuh. Biasanya LPS nggak mau, kecuali begini, rapihkan dulu. Ada nanti rasionya, berapa modal sendiri berbanding dengan dana pinjaman pihak luar dan dana masyarakat. Biasanya 50-50. Jadi dana modal sendiri 50 miliar tadi itu seharusnya, ya. Dana pinjaman pihak luar 25 miliar, dana masyarakat 25 miliar. Itu biasanya, ya. Jadi mun ayana naon oge dana masyarakat ngambil KB, berenang tina modal sendiri mun dibeakeun oge katutup keneh lah gitu. Jadi mun gaduh tadi tina modal kerudung 10 juta teh kedahna 5 juta modal tina, ya, yang di modal sendiri, 2,5 juta di supplier, 2,5 juta nambut. Jadi mun engke nu nambut kabancang artos gitu, ya, ku urang, lamun supplier teh kan bisa ngeeksekusi modal nu urang gitu. Solvabilitas itu nanti namanya gitu. Misalnya rasionya harus seperti itu. Dan bukan berarti dana pinjaman luar tadi dana modal sendiri 5 miliar, 50 miliar. Terus dana pinjaman luar itu 50 miliar juga. Tapi bukan berarti dana pinjaman luar 25 bisa 30-20, bisa 15-35 gitu. Yang jelas antara modal liabilities punya orang dengan modal kita itu meureun goreng-goreng duit kudu setengah-setengah. Nu leuwih alus mah lebih dari 50% dana modal sendirinya. Misalkan Pak OH punya warung 10 juta semua aset di situ, 6 juta modal sendiri dengan keluarga, 4 juta hanya pihak luar. Yang luar itu mungkin konsinyasi barang, punya ke BRI 1 juta. Itu kan lamun aya naon ge besaran masih modal punya kita. Jadi mun ngadudut teh ngaeksekusi teh mah gede kene yeuh aset manehanana oge gitu. Dan LPS akan melihat itu dulu, Pak. Dia menerima keanggotaan itu kalau sudah sehat. Nah, kemudian setiap bulannya dia juga tidak mau kecolongan. Jadi tiap bulannya dia akan minta laporan. Jadi manakala ada bank yang kurang sehat, dia warning tuh. Dan dia mulai membatasi gitu, ya, siapa-siapa yang dijamin simpanannya ataupun tidak, karena merasa bahwa bank anggotanya itu ada yang kurang sehat. Biasanya direkomendasi ke OJK supaya ditindaklanjuti dan ada penyihatan gitu, ada penyihatan. Jadi lamun geus rada aya batuk-batuk ya banknya gering gitu kan. Nah, bagaimana nih OJK supaya menyihatkannya gitu. Itu barangkali Pak OH ada sedikit pencerahan. Cuma memang setelah kita paham apa yang tadi dijelaskan, posisi kita sebagai nasabah harus pandai-pandai nih, jangan sampai kita nabung di bank yang tidak sehat, ya, walaupun dijamin LPS, tetapi dan saya merasa tidak mungkin ya LPS memelihara yang tidak sehat, karena kalau Anda jadi direktur LPS berat itu, komo aya 100 bank yang tidak sehat, siap-siap bank 100 itu bangkrut, siap-siap bulan depan kita harus nangani itu. Nah, itu repot juga tuh, ya, seperti itu. Jadi makanya nanti makanya Pak jadi kepala bank nanti, ya, itu
yang rumit itu bikin pelaporan tingkat kesehatan ya, belum lagi ada audit internal bank kita ya, ada audit dari OJK gitu. Kenapa? Karena OJK juga ingin melihat bahwa perbankannya itu sehat. Lain berarti neangan upeti sekali kunjung yang diongkosan, bukan. Wah itu bahaya. Supaya sehat sehingga negara tidak punya kontrol ya, sehingga proses risiko dan kerugian itu bisa diminimalisir. Tetapi kalau tadi yang tanya Bang Pak Oha ya, kalau lembaganya tidak dijamin LPS ya lembaga itu yang harus bayar. Cuma masalahnya Pak, pada saat dia nggak masuk LPS, lembaga itu nggak sanggup bayar, kalau labur tuh ya resikonya kita kebingungan. Ngadu ke pemerintah, cek pemerintah, iya Bang ini tidak diinin. Nah, tuh pemerintah ke kesehatan ngumumkan, nah terus jadi disalahkan kan gitu. Kayaknya kita sebagai nasabah harus pintar-pintar. Bang ini dijamin LPS nggak? Kalau nggak dijamin, sudah deh LPS wae gitu percayaan. Nah, jangan seperti itu. Coba dicek biasanya Pak, mereka yang sudah gabung LPS itu dia simpan sertifikatnya di depan atau bahkan di kacanya juga bank anggota LPS gitu. Tapi hati-hati kan itu bank anggota LPS tahun kemarin tahun ayu nama buang geus teu layak kan bisa begitu ya, hati-hati juga. Makanya kalau deposito jangan terlalu lebih dari 1 tahun supaya kita ada proses evaluasi ya, kan bergerak terus tuh perkembangannya itu bisa lebih bagus, bisa juga di bawah gitu, seperti itu. Barangkali Pak Oha ada yang masih mau ditanyakan, silakan. Satu lagi Pak. Ya. Kalau misalkan LPS sebagai penjamin dana masyarakat ya, nah apa keuntungan dari LPS tersebut dalam rangka menjamin bank tersebut? Apakah ada keuntungannya itu LPS? Ya. Jadi ya Pak ya, kalau keuntungan finansial mungkin kecil ya, bahkan bisa disebut tidak ada. Karena LPS ini adalah sebuah mirip badan ya, kayak badan penanggulangan bencana di nasional itu ya, badan narkotika yang dibentuk negara seperti OJK. Jadi mereka itu digaji negara, Pak, tidak digaji dari iuran-iuran bank gitu ya. Sehingga tugasnya mereka itu lebih ke pengawasan dan lebih independen ya. Jadi kalau ada yang tidak layak ya dia harus bilang tidak layak. Toh dia bukan digaji sama iuran perbankan, bukan. Dia dibayar sama negara gitu. Karena negara merasa perlu pertama untuk keamanan masyarakatnya, rakyatnya. Yang kedua juga saat terjadi apa-apa kan nanti negara juga ikut malu sehingga negara perlu mengontrol ya. Biasanya kalau kontrol internal yang lebih ini ada banyak ya, ada OJK, ada BI sendiri. Nah, kemudian LPS dan LPS dengan OJK dengan BI itu saling bekerja sama. Selain itu adalah aparatur dari pemerintah, ya mereka merasa perlu. Kenapa? Karena tadi hasil audit OJK, kemudian hasil pemantauan BI, hasil pemantauan LPS di lapangan ada main, itu kan yang akan terjadi bahaya di situ ya. Seperti pemantauan ke Jiwasraya kemarin ya, itu kan jebol tuh. Kemudian juga asuransi-asuransi yang ini bukan perbankan ya, itu kan jebol tuh. Gara-gara apa? Padahal di situ ada semacam OJK-nya kalau di perbankan, ada semacam LPS-nya. Tetapi karena ada main ya, nah itu yang bahaya. Yang rugi siapa? Negara-negara lagi kan. Yang rugi moral ya, seolah-olah kan waktu itu Pak Jokowi sampai pusing tuh kan. Bahkan dia mengatakan sebelum presiden dia ini sebenarnya sudah terjadi, kenapa dibiarkan? Tuh, jadi Pak naon ya, silih salahkeun kan kalau sudah terjadi. Makanya tindakan preventifnya itu ya tadi gitu. Jadi kalau Bapak tanya LPS keuntungannya apa, dia sebenarnya tidak ada keuntungan tentang finansial karena dia itu lembaga negara yang dibayar oleh negara untuk mengawasi. Jadi dia lebih fokus. Kalau dia dibayar dari iuran perbankan bahaya menurut saya. Karena dia nanti cek bank teh. Gitu, orang tuh bayar iuran, orang goreng tong digoreng genteng atuh, nah bisa seperti itu ya. Nah, karena dibayar negara dia independen, Pak. Dia independen. Jadi tenang Bapak itu. Terkecuali kalau ada oknum-oknum. Nah, oknum-oknum inilah yang harus dibersihkan gitu ya. Karena khawatir terjadi seperti kasusnya di asuransi Jiwasraya ya, sudah gede jebol tuh. Yang rugi siapa? Dana masyarakat tuh. Dana masyarakat tidak bisa dibalikan kan. Kemudian negara mengambil aset-asetnya.
dijual, ya kan? Atau karena Jiwasraya itu termasuk BUMN, modalnya adalah negara, ya di situ negara bertanggung jawab. Tapi waktu itu kan Pak Jokowi ngunah teuing langsung tanggung jawab negara. Memang betul negara pemiliknya, tapi orang-orang yang melakukannya harus diberesin dulu, kan begitu, asal ngalareuna dijual negara gitu. Nah, Jiwasraya memang ditangani kalaupun ada apa-apa oleh negara, tetapi kan sampai sekarang yang punya polis di situ kan belum dapat premi. Geningan pajar punya negara, geningan karena negara di situ masih merasa bahwa ngeunah teuing orang ieu nu mimpin, orang ieu melakukan, ayeuna langsung gitu kan. Jadi supaya mikir dulu bagaimana apakah asetnya mau dieksekusi dulu ke ngagantian tadi gitu kan gitu. Jadi hitung-hitungannya pingin jelas dulu gitu. Nah, jadi kalau LPS tadi keuntungannya tadi sudah terjawab ya, dia tidak ada keuntungan finansial Pak, karena dia dibayar oleh negara sehingga independen, sehingga dia fokus bagaimana, karena kalau sudah terjadi miss, tidak terjadi fraud, nanti yang rugi negara juga ya, negara juga. Jadi dia salah satu perpanjangan negara gitu Pak OHA, yang harus melakukan independen. Makanya orang-orang yang ada di sana itu orang-orang yang jago-jago lah, itu lulusan STAN biasanya ya, audit. Kemudian yang anak kita juga kemarin ada yang ngelamar ke sana Pak, tapi pas proses seleksi ditolak dulu. Kenapa? Karena akreditasinya harus A, wajib A di situ. Wah, ketat sekali kan gitu. Termasuk KPK kemarin ada Desi dari kita juga ngelamar ke sana, sudah lulus, ternyata di akhir nggak lulus karena akreditasinya wajib A gitu. Jadi orang-orang yang di sana itu ternyata orang-orang pilihan gitu, karena harus baik integritasnya maupun tentang akademiknya gitu ya, seperti itu. Insya Allah ya, walaupun gitu kan namanya manusia ya Pak Oha, kadang setan gitu ya turunan ini kan gitu. Umawi di urang mah aya ekonomi syariah supaya bahwa Tuhan itu tidak melihat hasil tapi melihat proses. Pas mau melakukan yang nggak benar, ingat dulu di ekonomi syariah ini walaupun orang untung gede tapi prosesnya salah mah ini. Mudah-mudahan ingat kadinya. Tapi kadang tekitu nanya, kalau sudah tekanan politik, tekanan itu udah susah. Mudah-mudahan orang mah tong dicatatkeun sareng nu kalar itulah. Sing diterbihkeun gitulah seperti itu. Barangkali masih ada, silahkan Pak Oha. Cekap, baik. Terima kasih Pak Oha. Yang lainnya barangkali Tina mau nanya Tin? Nah, Tina senyum aja. Yus ya, sok nanya mah Yus. Yus nanya, Yus. Berapa menit lagi Pak beresnya? Nanya. Enggak dulu Pak. Nah, ya, siap. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, ini funding. Nah, funding itu menghimpun dana dari pihak ketiga dari masyarakat dengan ketentuan yang telah disepakati. Nah, teori akademisi itu mudah seperti barusan ya, funding menghimpun dana nyaho orang oge. Geus arti lah gitu. Begitu kita diterjunkan menjadi tim funding, tidak mudah, perlu manajemen. Nah, misalkan begini. Yang saya dulu aplikasikan di funding saat saya punya habis meeting dengan pimpinan saya, Pak Arman, Pak Randy, saya bikin Pak di buku itu planning. Saya rek nepangan dosen pengusaha di Majalengka eta planning semua yang ingin kita datangi ya dalam bentuk orang pengusaha. Kan kadang-kadang dari planning itu 5 mislek, tina 10 teh. Pas datang ke rumahnya lagi ada di kelas, datang ke rumahnya lagi sibuk, mungkin nanti di reschedule. Itu tidak mudah, butuh proses ya. Aya nu 5 panggih ye jeung Kang Randy. Ini Pak Randy jadi pengusaha besar nih. Saya merasa perlu nih untuk mendatangi. Randy teh api-api teu butuh teh geuningan sibuk gitu. Aduh kumaha teu cara. Jadi tidak mudah, ada seninya, public speaking-nya. Bahkan teu sirikna ayeuna Kang Randy seueur alumni urang anu damel di bank, tah itu BRI Mandiri, kalau ke kampus itu bawa lontong, buat tahu, urangnya geus teh pasti aya kahayangnya. Pada akhirnya benar Pak, dana-dana SPIE kan dari pembayaran UPP mahasiswa itu kan meureun moal langsung digunakan ya, dan meureun hirup teh kudu aya setahun ya. Nah, bisa nggak disimpan dulu. Nah, itu teh kan begitu tuh.
Oh, tadi mau tahu jeung lontong teh meureunnya ku sabab geus awalna malapah gedang heula. Bapak sehat kan gitu. Bapak ternyata ya Bapak itu kena, Bapak saya kena. Wah, bla 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 tuh Ren. Ayeuna aya marketing panding anu kieu datang teh. Kang Randy nabung atuh pan geus jadi bos ayeuna. Boborahan hayang nabung cek Randy teh. Dia mengalahkan ngaganggu aing kan itu ini. Bisa jadi ada seninya dulu ya, ada seperti tidak begitu ya. Pak Randy sehat, damang. Aduh, Pak Randy semakin sukses aja ya sama istri. Mudah-mudahan tahun ini bisa umroh lagi ya. Wah, bahasa kayak gitu selangit. Ya walaupun bukan berarti majas yang memang menjilat tidak ya, tetapi memang seninya gitu seperti itu ya. Kalau kita datang-datang ke Pak Oha kan kepala sekolah, cing atuh nabun saya, dojeng saya terus lain sasaha atuh, cek Pak Oha teh jadi tadina hayang nulungan oge gitu hayang ngomongna kitu mana. Jadi ada ya trik-triknya. Kemudian di manajemen, saya dulu di buku agenda kecil teh Pak Randy itu nepikeun katereh beak saya mah. Kita nulis naon? Planning. Hari ini saja saya emang kalau mau ke kampus suka nulis planning, Pak, manajemen. Apa tuh? Tugas ayeuna aya ngajar di Diskep Jatinunggal jam 2 siapkan bisi pokok. Beda jeung artis, Raffi Ahmad mesti boga manajemen sendiri ya, ada yang mengingatkan ya. Nah, kalau kita kan belum sanggup bayar manajemennya ya, saya memanage sendiri aja. Jam 2 selepas itu saya ada harus mengupload BKD saya, kemudian ada janji dengan itu catat. Tapi kadang-kadang dari seluruh planning itu ada saja Pak Randy yang terrealisasi 3. Yang 7 tidak. Kenapa? Oh, pada saat mau melakukan, Pak Arifin ngajak rapat. Pada saat saya mau melakukan, ada tamu dari dinas. Ada tamu dari sini. Nah, sehingga bisa menjadi planning berikutnya. Tidak mubazir. Gitu. Dibuat lagi besoknya, dibuka halaman kesana. Planning lagi. Gitu ya. Nah, itu aplikasi manajemen. Planning tuh ya. Gitu. Nah, yang tidak tercapai dievaluasi. Nah, itu tercapai, makanya itu penting. Oh, udah tadi ngadadak kayak tamu di dinas. Oh, udah tadi ngadadak kayak Pak Oha, hoyong konseling, hoyong naon, kan gitu kan. Ini pelayanan harus kita. Nah, nanti kita evaluasi seperti itu, bisa kita tindak lanjuti di hari berikutnya. Itu manajemen diri sendiri itu, ya, kan gitu. Bahkan 1 minggu ke depan sudah ada planning nih, ada janji nikahan Kang Randy, nikahan Neng Tina, saya harus datang, ini jangan lupa dicatat gitu. Terlepas nanti, aduh gus rek niat datang, pek aya kunjungan dari gubernur ke kantor kita, nah ya dievaluasi ya, saya harus cepatnya misalkan nulis WA, atur punten ya tetes badai sumping ke pernikahan Tina Ratnawati dan Udin sahalah bulan bin bulan, nah tetapi ada gitu cuk tino teh mesti niat ya memang bisa seperti itu ya gitu keun wae pa anu penting macis nawe dugi gitu. Nah itu bagian-bagian dari planning. Nah funding yang saya rasakan seperti tadi Pak, jadi saya itu kalau misalnya ada di cabang BJB cabang Majalengka nih, saya harus minta data nih siapa pengusaha sukses, pejabat pemerintah aparatur di Majalengka yang sukses gitu kan. Nanti perlakuan saya datang ke mereka sama ke pengusaha beda Ren. Kalau ke pejabat makan gimana, ada janji dulu saya harus kenal dengan protokolernya gitu kan. Kalau dengan pejabat dari mana saya dapat nomor HP, nomor WA-nya gitu kan. Nanti malah dan pada saat Anda mampu seperti itu kemudian funding Anda sukses, Anda akan dengan sendirinya cepat dipromosikan. Ya gitu ya. Jadi kita Randy-nya rek setahun gawe di kantor urangnya di dieu, urang senior, tapi mana namanya melesat gitu. Ya kalau melesatnya dengan prestasinya mau bilang apa? Iya kan? Kita 10 tahun IQ kieu wae kahayang. Geus kahayang teh nyawa ilmu nya. Ya silakan saja Randy yang baru 1 tahun sudah menjadi supervisor. Tahun ketiga sudah jadi kepala cabang. Tahun keempat sudah jadi kepala analisis audit di Kanwil. Wah, udah masih 30 tahun sudah kepala Kanwil. Wah, mantap kan gitu ya. Kade tadi sukses gitu mah seueur anu ngaWA istri ge. Oke, itu funding ya. Jadi kalau kita di akademisi baik mahasiswa maupun dosen, ini juga yang ditulis di dalam buku saya yang terbaru, cuma masih tahap
cetak di Alfa Beta ya tentang teknik-teknik funding. Selain teoritik, saya angkat juga pengalaman bagaimana seperti yang barusan saya ungkapkan, proses mempanding itu trik-triknya ya. Tapi walau alam mungkin triknya yang tadi sudah jadul ya, yang sekarang sudah ada yang terbaru lagi, ya mangga silahkan. Cuma yang dulu saya alami memang seperti itu ya. Kemudian manajemen, di sini ada funding, ada manajemen, karena funding itu harus di-manage. Kalau manajemen, saya kira Anda semua sudah paham sebagai orang manajemen ya, bahwa ini sebuah proses dari mulai planning, karena ini manajemen funding, berarti planningnya ya planning funding tadi. Wah, orang kumpulkan dana, ini nararabung, berarti di-manage, ada kasaha ya sumping dinten iya, ya kan? Kemudian bawa brosur disiapkan, brosur mana, oh pantasnya ke kepala dinas mah brosur iya, tawaranan iya, gitu beda-beda ya. Kalau Kak Yuni mah seorang pengusaha, saya mah tawaranan iya, gitu. Diam-diam, sudah kepoin Yuni di IG-nya, lain kepoin untuk yang nggak lain-lain. Oh ternyata Bu Yuni senang berkerudung ya, kerudungnya cantik-cantik ya gini, nanti bawain kerudung kan gitu kan, dia kan katanya masih nolak, aduh ini mah jadi saya kerudung manyatinya, iya itulah buntutnya ngan wayana 5 juta nabung teh, kembali mimiti. Nah nanti dengan pelayan kita yang lebih bagus, dia pun bisa pindah ke kita semuanya tuh tabungan-tabungannya, ya kan? Apalagi kalau di awal Yuni di bank sebelahnya kecewa tuh, wah itu kan peluang bagi kita nih, ya kan kompetitornya. Seorang abdi Bu Yuni, terus saya di abdi, wah pesukma kabeh pindahkan ke pesukma ini mah. Dan pasca jual pelayanan kita harus tetap intens, ya kan? Kena sabar, misalkan saat Bu Yuni, Pak Randy, Pak Arman itu ulang tahun. Kadang-kadang ada WA. Kalau kita mampu, kadang-kadang suka ada sedikit ucapan apa jam tangan. Sebenarnya nggak rugi. Kenapa? Karena kalau kita memelihara nasabah kita menjadi bagus, percaya, dan dana yang masuk juga semakin besar, nggak rugi kita ngeluarin jam tangan tadi. Karena bonus kita itu di software itu tetap Yuni, Randy, Arman, penabung saya itu ada di wilayah saya loh. Karena di software itu ini nasabahnya siapa, nasabah siapa gitu. Ada kan karyawan 034 itu Sukma, oh berarti ada di Sukma. Sehingga nanti bagian SDM keuangan kalau mau masih bonus itu di situ datanya gitu. Tenang saja gitu. Nanti juga kerasa kalau sudah kerja gitu. Ada Pak Umar misalkan nabung 10 miliar, itu nasabah siapa nih? Perlakuan siapa yang dapat nasabahnya? Randy. Nanti di kolektornya itu dimasukin di di softwarenya itu Randy. Sehingga nanti karyawan-karyawati di bank kita yang mampu mempanding dana banyak itu siapa sih? Randy, Yuni, Arman atau siapa? Yang besar biasanya menjadi suka ada pin 1 minggu teh. Minggu ini karyawan funding terbaik punya dapat ini ya, di sini kasih pin. Seminggu tadi pakai, gitu kan kebanggaan ya. Selain ada itu kan trik-trik dari manajemen bank ya untuk menyemangati karyawan dan karyawatinya. Biasanya suka ada begini di rapat itu. Kalau sampai 5 kali berturut-turut pin itu ada di Anda, ada bonus menunggu. Oh, dia semakin semangat kan supaya bertahan gitu. Kadang-kadang kan geus 4 kali rek 5 rek menang kali 5 pindah ke Yuni, pindah ke Arman. Aduh, jadi terjadi. Tetapi tidak menjadi terus semangat gitu. Dan sesama rival karyawan-karyawati kita tetap menyemangati. Hari ini saya akui Anda yang terbaik tuh, luar biasa. Wah, karena berkompetisi tuh di situ yang untung siapa? Manajer banknya. Tetap ningali karyawan saya hararebat. Manehna neungeunna. Berarti dia mampu memotivasi gitu ya. Nah, itu manajemen ya. Saya kira manajemen itu fleksibel ya, tidak hanya di bank, tidak hanya di funding, di sekolah juga Pak tuh ada manajemen sekolah ya. Di Uni kalau bisnis, di siapa lagi yang sudah bisnis itu ya, Kang Agus, Kang Yus, kemudian Fitri, Ihsan, Umar ya, kemudian Rika, ini pakai manajemen. Bohong orang kalau mau kuliah manajemen, mau tidak orang pasti aplikasi manajemen ya gitu. Anak saya aja usia 7 tahun, kalau saya tanya mau jadi apa nanti kalau udah besar, Dek? Mau jadi tentara katanya. Paling tidak dia udah punya planning, tinggal ya tadi mengorganisasi, meluruskan actingnya dia benar nggak atau hanya nggak apa-apa gitu, dia punya planning ya seperti itu.
Nah, jadi kalau manajemen funding ini sebuah proses manajemen ya, dari mulai planning, organizing, dikoordinasikan, dikontrol ya, penghimpunan dana dari masyarakat secara efektif dan efisien. Karena kalaupun produk kita bagus, kalau tidak dimanage dengan baik, ya mah atuh cik payus teh pesuk memelin ke abdi ya teuing atuh yus da yus atuh merenya ho atuh da ka bapak kan, karena kurang koordinasi, planningnya salah. Anda tidak ada di planning Anda nepungan sukma, berarti kan gitu. Cobain aja semua ya, jangan takut salah gitu. Jadi jangan takut kesian mah cigana mau nggak apa-apa, dicoba aja kan gitu. Nah, suatu saat nanti akan merasakan mengaplikasikan sulitnya, dari sulitnya Anda mendapatkan solusi, berpengalaman, dari situ Anda nggak kerasa, tahu-tahu dipuji teman, Isan, kemana bisa jadi segitu, kumaha mimitina, bisaan, ada hese atuh cik Isan teh ngomong kenana, baheula ge aing mun diomongkeun mah sarua pernah ditolak, pernah dicaci maki, nah cukup bisa gitu aja. Terus solusinya gimana dong? Ada yang bisa diceritain, ada yang tidak. Saat Ihsan nanti jadi sukses story untuk junior-juniornya, ya memang ada yang bisa diungkapin, ada juga yang tidak. Karena itu menjadi ilmu yang tidak bisa diomongin ke siapapun. Suatu saat saya bisa ngundang Ihsan di mata kuliah ini di SDE 11 April Sumedang sebagai dosen tamu. Pak Ihsan sebagai praktisi, tolong ini anak-anak saya di mata kuliah ini saya ingin ada materi dari praktisi. Wah, Pak Ihsan dipanggil. Waduh, gagal kan ya, sukses di banknya. Ya jadi dosen sesaat kan dipanggil. Kayak masuk ke aula gitu kan, namanya kuliah umum biasanya ya gitu. Menjadi pemateri Pak Ihsan Fauzi dari Bank Ekois, mantap. Jadi idola mahasiswi nanti ya. Padahal Ihsan sudah usianya nanti udah 30-40 padahal ya. Di situ. Jadi dengan sendirinya kalau ilmu terus diaplikasikan itu menjadi ilmu tersendiri dan tidak sadar. Orang teman-teman Anda saat ketemu, ih, sukses kumaha orang masuk kieu we. Tadi ya, silahkan diaplikasikan ya. Nah, produk funding itu ada 3 ya di perbankan itu, kecuali di BPR tidak ada giro ya, dia itu hanya tabungan dan deposito saja. Ini 3. Jadi nanti Anda produk yang harus difunding dibekalkan kepada Anda, misalnya Fitri bank mana ya? Bank Mandiri. Nah, saat Fitri di meeting, ini kita punya produk nih, tabungan. Atau misalkan Fitri di BNI, terimanya di BNI. Fitri ternyata biasanya sih dia di CS dulu ya, CS teller. Tapi CS dan teller itu prestasinya itu nggak melesat ke atas gitu. Jadi terus-terusan di situ nggak ada. Emang sih senang ya ber-AC, diem di kantor, tapi dia itu jarang melesat ke kepala cabang, jarang ya. Diem aja di situ. Makanya kalau ingin melesat harus di lapangan, di marketing gitu ya, seperti yang barusan. Soalnya Fitri ini untuk funding tabungan dan deposit misalkan. Tabungan BNI itu ada tabungan BNI Taplus kan, depositonya ada yang sekian-sekian. Jadi Fitri harus memahami produk itu karena supaya nasabah nanti nanya ya, nah ini udah jalan duluan. Nah ini mah kode jadinya tereh dosan. Nah, Fitri harus memahami produk, kelebihan, keunggulan ya. Pelemahan mah nggak usah lah, itu biasanya tidak terlalu dipublikasikan ya gitu. Misalkan bunganya kecil atau besar gitu. Ya Dek, ini kayak ada anak kecil mau kuliah ya. Nah di R. Nah itu harus dipahami ya, seperti itu produk-produk fundingnya. Terus nanti Fitri pindah misalkan outsourcing. Di BNI habis kontrak, kebetulan sekarang keterima di BRI, itu kan produknya beda lagi, nanti harus dipahami produk itu supaya nanti calon nasabah yang Fitri prospek itu dia memahami tentang keunggulan. Ada kalanya gini ya, Ihsan, Yuyus ya gini, saya fundingnya itu good looking, fundingnya itu garilis lah, jika Suci, jika Fitri dan jika yang lainnya, Garanteng, jika Yuyus. Nah, si nasabah itu terkesima dengan cantik dan gantengnya Anda. Produknya mah bodoh rek nerangkeun naon wae ge abdi mah resep kan yang Fitri nabung teh itu geulis ieu mah. Ada yang kayak gitu karakternya. Wah anu kitu mah lanjut aja tah ngeunah Fitri. Sok tarik terus tapi dengan catatan tanda kutip jangan
melewati batas aja ya Fit ya, tapi manfaatin aja terus. Tuh kan lumayan Fitri menang funding gede tah. Temen-temen wah si Fitri target bonusnya ke luar negeri misalkan. Nah, kan bisa jadi tuh. Yuyus kan gitu. Ada kalau saya pernah dengar gitu. Si ieu mah sebenarnya mah ku produk mah naon sudah teresepeun cenah ge mencoba teu kaharti pricing leuwih murah. Dan si eta mah teresepeun cenah ge inget baheula asa ka anakna cenah mirip anakna. Ada yang kayak gitu ya, manfaatin aja cuma milik Anda. Habisin semua, tarik semua tabungnya, puji terus. Kan begitu ya. Gitu. Rika ini masih kerja, Kak? Di lapang, Kak. Oh, di lapang, di futsal. Mohon. Oh, aduh di futsal tegar Rifki. Punya bawa kalau minggu lapang futsal aku jadi pada dengerin Sukma ngajar. Oke, ini produk funding ya. Saya kira sudah jam berapa ini? Jam 3? Jam 3 lebih 20 menit, Jam Pak. 3 lebih 20 ya. Nah, selanjutnya giro, kemudian tabungan ya. Saya pikir secara substansi sebetulnya sudah kena ya. Barangkali ada aktivitas-aktivitas lain di Anda juga saya kira cukup. Tetapi saya masih menerima banyak pertanyaan. Kalaupun banyak silahkan mendingan diskusi. Kalau untuk materi saya rasa cukup lah. Nanti materinya saya share di grup. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Pak Waj, bisa dipahami ya Waj? Oke, siap. Wis, Pak Waj lagi santai di rumahnya, mantap ya. Susi, bisa dipahami sih? Wah, ini kayaknya aradem ya di rumah Majalengka ini. Suasananya cerah begini ya. Yuni, paham? Kang Umar, paham ya? Ini gayanya hampir semua ya dari duduk di meja. Aduh, Teh Lucy udah punya anak ya, cantik banget anaknya. Oke, Kang Umar, Leh Fitri, Ihsan paham San? Alhamdulillah. Kang Yus paham ya, Bu Suci. Silahkan. Ini maaf nih yang HTTP garing Zoom as itu namanya siapa ini ya? Kalau yang lain kan namanya ada. Ini kok nggak di rename ya? Yo di Ferry Bang Rango, Oh ya, Pak. jadi siap ya. Mungkin bisa bawa pemilihan absen. Oh, nu ngaranna HTTPS tuh. Yang lain di rename, WHCO di HP ngarename nata. Tanya tak ke Randy. Orang-orang yang jago IT. Baik, sebelum ditutup Pak Oha barangkali kayak dari pertemuan Zoom saya belum melihat Kang Danu ya. Pilih teka informasikan di grup lebat anjeuna Pak Oha di grup WA. Lebet, Pak. Oh ya, Billy. Memang terkadang ketika dihubungi ge sok pokoknya sibuk wae palingan mah. Padahal ai jumanya di proyeknya bisa kene berenang kadang ditutup video kadang teu. Itu kita sawios kita berhusnuzon saja mungkin mengharuskan untuk tidak mengikuti hari ini gitu. Baik, silahkan untuk terakhir. Saya rasa substansinya sudah dapat, sudah saya terangkan. Adapun yang di belakang ini saya kira dibaca juga bisa dipahami ya. Nah, kalau perhitungan deposito ini pokok, artinya Anda berapa depositonya, rate bunganya berapa, dikali bulan, ngambil yang berapa, dibagi 12. Itulah bunga deposito untuk Anda. Kemudian simpanan, mana simpanan ya? Nah, ini deposito. Kalau untuk simpanan, penghitungan simpanan ya, ini deposito. Mana simpanan? Oh, ini simpanan. Ada dari saldo terendah, tapi dari saldo terendah ini sudah tidak dilakukan ya semuanya. Kenapa? Karena pada saat Pak Waj di tanggal 1 Desember misalnya nabung 1 miliar,
Kemudian tanggal 15 diambil 500 juta, tinggal 500 juta. Di tanggal 25 dihabisin, tinggal 50.000. Berarti yang dihitung bunganya dari saldo terendah 50.000. Padahal Pak Waj pernah 1 miliar, pernah 500 juta. Itu tidak adil. Jadi metode dengan saldo terendah itu jarang dilakukan, ya. Itu tidak adil dan hanya menguntungkan bank. Yang digunakan adalah ini yang kedua, metode saldo rata-rata. Jadi pada saat Pak Waj tadi 1 miliar tanggal 1, tanggal 15 diambil 500 juta, tinggal 500 juta, tanggal 25 diambil 400 sekian juta, tinggal 50.000. Nah itu dirata-ratakan, hitung saldo rata-ratanya, misalkan kenanya itu 600 juta ya, 600 juta dikali bunganya berapa? Misalkan bunganya 7% per tahun dikali jumlah hari dibagi 365, itulah bunga yang diberikan kepada nasabah bersangkutan gitu. Jadi harus dihitung dulu. Kecuali kalau dari tanggal 1 terus 1 miliar nggak pernah diambil, nggak pernah ditambahin. Ya mau dihitung saldo rata-rata ya pasti segitu gitu. Cuma kan ada saldo yang kayak Bu Cici misalkan. Tanggal 2 nabung gede, tanggal 3 di bawah deui di ATM. Jadi nu benerna sabaraha atuh ieu teh nabung teh tuh kan harus dihitung dulu saldo rata-ratanya ya. Jadi dikali bunga, dikali jumlah hari dibagi 365. Makanya saat saldo akhir bulan November 300 juta, kemudian bulan Desember 100 juta, tapi nah bungana gedean bulan Desember saldo akhirnya 100 juta, tibatan anu saldo akhir bulan November 300 juta. Karena bulan November pas 300 jutanya itu di akhir bulan. Sebelumnya mah 50.000 satu. Hari anu bulan Desember 150 juta itu memantang di tanggal 10 misalkan. Jadi lama saldo rata-rata hariannya. Gitu ya. Jadi harus dihitung saldo rata-rata hariannya. Pilih kieu, ini semaju sorangan, ini mereka terima kasih sih kan ayangin sorangan. Jadi bisa berpikir, nah Bu Cici saldo 150 juta ibu ngana leuwih gede, hari abdi ieu terakhirna 300 juta tapi ngan leuwih leutik. Nah, didinya mah pasuk mah 300 juta, pas kemari di akhir bulan saldo jadi sakitu teh memehna ngan saldo 100.000, 200.000 gitu. Ari Bu Cici 150 juta di tanggal hiji manteng. Nah, itu kan saldo rata-ratanya seperti itu ya. Jadi untuk menghitung saldo rata-rata kan itu lebih adil daripada tadi saldo terendah ya, seperti itu. Itu kemudian di sini ada ciri-ciri funding ya, produk funding. Kalau untuk giro ini biasanya perusahaan, ada juga perorangan, kemudian tabungan perorangan bisa bebas juga peruntukannya ya, bisa untuk investasi, nabung, bayar kuliah, kemudian yang lain-lain ini saya kira bisa dibaca saja ya. Tidak terlalu substansial. Sebetulnya untuk funding yang substansial tadi sudah diterangkan dari awal di diskusi, apalagi yang ditanyakan oleh Pak Oha itu lebih aplikatif dan lebih kasuistis, sehingga apa yang tadi diterangkan itu lebih bisa mengkomprehensif penerangan dari materi hari ini. Saya kira itu ya. Terakhir, saya berikan kesempatan untuk kalau ada yang mau bertanya kembali. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin ini dirasa sudah cukup dan sudah paham. Mohon maaf hari ini apabila ada kesalahan, ya, kehilapan dalam penyampaian, dalam kalimat, tutur kata, ada yang tidak berkenan di hati Anda semua, aya nu nyentuh di mana mohon dimaafkan, ya. Kalaupun ada benar, itu dari Allah. Kalaupun ada salah, itu kebodohan dan kehilapan Sukma dosen sebagai seorang manusia biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.